Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bekal mahasiswa yang akan melakukan KKM akhir bulan ini hingga Januari 2022 mendatang, saya akan memberikan materi untuk membuat berita sederhana. Sesuai pedoman KKM yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ada dua outcome KKM yang harus dibuat mahasiswa. Pertama, membuat berita yang diterbitkan di media online dan offline manapun. Dan yang kedua ialah membuat feature news. Materi pertama di video ini akan membahas bagaimana cara membuat berita sederhana yang insya Allah bisa diikuti oleh mahasiswa yang belum pernah membuat tulisan tipe berita. Media-media apa saja yang bisa digunakan untuk mengunggah berita teman-teman mahasiswa nanti? Tidak ada laman pasti yang ditunjuk, namun setidaknya mahasiswa peserta KKM wajib mengunggah karya tulisnya di blog Sipemas yang sudah disediakan LP2M dan juga PT IPD atau Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Malang. Namun, jika teman-teman ingin tulisannya diunggah di website utama kampus kita, maka silakan mengirimkan tulisannya ke email gemainfopub@gmail.com beserta foto kegiatan yang terbaik. Apa saja yang bisa dijadikan objek berita saat KKM nanti? Program kerja dan inovasi yang dirancang teman-teman setim tentu bisa menjadi materi yang pas. Selain itu, kegiatan yang mengasah kreativitas bersama masyarakat juga penting untuk diinformasikan. Dan jika teman-teman menemukan kultur yang unik di masyarakat tempat KKM, bisa jadi bahan yang menarik untuk dibahas juga. Tak hanya itu, jika ada destinasi wisata dan produk tempat KKM yang belum populer, teman-teman mahasiswa bisa membantu dengan mempromosikan dan menuliskannya di media-media manapun. Yang harus kita tuliskan dalam berita pada umumnya sama dengan artikel, yakni 5W1H. Apa kegiatannya, siapa yang melakukan, kapan dan di mana pelaksanaannya, kenapa itu dilaksanakan, dan bagaimana prosesnya. Yang berbeda dari berita ialah hal-hal yang ini disusun dengan metode piramida terbalik. Artinya, info-info utama dan terpenting dipadatkan ditaruh di awal berita atau di paragraf pertama. Disinilah letak perbedaan berita dengan tulisan lain. Di berita tidak boleh bertele-tele, langsung atau to the point. Judul pun tidak boleh terlalu panjang, seperti ketika teman-teman membuat judul makalah. Judul berita singkat, namun menggambarkan keseluruhan isi berita. Selain itu, karena sifat berita yang menyampaikan fakta, maka hal-hal yang harus ada dalam bodi berita ialah: pertama, narasumber. Dari mana kita tahu bahwa tulisan itu berdasarkan kenyataan? Tentu dari adanya penyebutan narasumber. Tidak sembarang memilih narasumber, bisa dari penggagas kegiatan dan juga peserta. Selain itu, dalam berita juga harus tertulis waktu dan tempat. Tidak bisa menulis di suatu tempat 3 hari yang lalu, karena tentu akan membingungkan para pembaca. Terakhir, sertakan juga data-data valid. Bisa dari hasil wawancara dan juga penyertaan foto atau video kegiatan. Mari kita langsung melihat contoh berita sederhana yang sudah saya buat. Di sini saya buat judul mahasiswa dan warga buat homemade hand sanitizer. Di paragraf pertama langsung saya tulis, melambungnya harga hand sanitizer saat pandemi tentu menambah budget belanja bulanan. Untuk itu, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan pelatihan gratis bagi warga Kelurahan Dinoyo untuk membuat hand sanitizer dari rumah. Sabtu 25/12. Pelatihan ini merupakan program kerja utama mahasiswa KKM 2021 kelompok 215. Dari paragraf pertama, bisa dilihat bahwa saya sudah menulis 5W. Apa kegiatannya? Pelatihan pembuatan hand sanitizer. Siapa? KKM kelompok 215 beserta warga. Kapan pelaksanaannya? Hari Sabtu tanggal 25 Desember.
Tidak perlu menyebutkan tahun karena berita biasanya dibuat dan dipublikasikan di hari yang sama. Di manakah tempatnya? Di Kelurahan Dinoyo. Kenapa? Karena harga hand sanitizer melambung, maka diadakanlah pelatihan tersebut. Nah, di paragraf kedua kita sebutkan narasumbernya. Harus jelas juga siapa narasumber tersebut. Di contoh ini, saya mengambil contoh seorang mahasiswa yang menjadi ketua kelompok KKM sebagai perwakilan dari penggagas kegiatan. Jangan lupa menyertakan kutipan langsung dari narasumber sebagai ciri khas berita. Biasanya dituliskan dalam tanda petik. Di paragraf selanjutnya, bisa kita tuliskan part how. Dalam berita ini, how-nya adalah bagaimana pembuatan hand sanitizer rumahan itu sendiri. Ditambah juga bagaimana testimoni warga terhadap kegiatan tersebut. Jadi, ada dua narasumber dalam contoh berita ini. Dan dengan ini, berita sederhana sudah jadi. Jangan lupa tuliskan nama kalian sebagai penulis. Demikian materi tentang pembuatan tulisan berita sederhana bagi mahasiswa peserta KKM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga bisa diikuti dan selamat mempraktekkan.